Setelah Allah menciptakan langit yang berlapis-lapis, membentangkan bumi, menata bintang-bintang, dan menyempurnakan alam semesta dengan ukuran yang tepat, maka tibalah kita pada pembahasan tentang makhluk agung yang menghuni langit dan selalu taat kepada Allah tanpa pernah membangkang. Mereka adalah malaikat. Makhluk yang tidak pernah kita lihat dengan mata biasa, namun keberadaan mereka nyata. Mereka bergerak atas perintah Allah, memenuhi langit dengan tasbih, membawa rahmat, mencatat amal manusia, menjaga makhluk, mencabut nyawa, hingga memikul arsy Allah. Banyak manusia mengenal nama malaikat sejak kecil, namun sedikit yang benar-benar merenungkan siapa mereka, dari apa mereka diciptakan, bagaimana sifat mereka, dan mengapa Allah menciptakan makhluk yang selalu taat ini. Mari kita mulai dari asal penciptaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Aisyah binti Abu Bakar bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis ini menjadi dasar penting bahwa malaikat adalah makhluk dari cahaya. Cahaya di sini adalah unsur penciptaan yang Allah kehendaki, bukan cahaya biasa yang dipahami manusia. Hakikat detailnya hanya Allah yang mengetahui. Karena berasal dari cahaya, para ulama menjelaskan bahwa malaikat memiliki sifat yang lembut, cepat, kuat, dan tunduk sempurna kepada perintah Allah. Malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur seperti manusia, dan tidak memiliki hawa nafsu sebagaimana manusia. Mereka tidak menikah, tidak berketurunan, dan tidak lelah dalam ibadah. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 19-20 bahwa para malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang, dan mereka tidak pernah merasa letih. Bayangkan makhluk yang terus beribadah tanpa henti, tidak bosan, tidak lalai, tidak terganggu oleh dunia, tidak terpecah oleh hawa nafsu. Langit dipenuhi suara tasbih mereka. Dalam hadis disebutkan bahwa langit berderit karena padatnya malaikat. Tidak ada tempat selebar 4 jari, kecuali ada malaikat yang berdiri, rukuk atau sujud kepada Allah. Ini menunjukkan betapa banyak jumlah malaikat. Tidak ada manusia yang mampu menghitung mereka. Jumlahnya sangat besar. Setiap sudut langit dihuni makhluk yang taat. Lalu mengapa Allah menciptakan malaikat? Pertama, untuk beribadah kepadanya. Malaikat diciptakan untuk taat total. Mereka tidak pernah menolak perintah Allah. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah menjelaskan bahwa malaikat tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintah. Kedua, untuk menjalankan tugas-tugas besar di alam semesta. Malaikat bukan sekadar makhluk yang berzikir. Mereka juga memiliki tugas yang sangat banyak. Ada malaikat Jibril, malaikat yang membawa wahyu kepada para nabi. Dialah yang turun membawa ayat-ayat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada malaikat Mikail yang diberi tugas mengatur hujan, tumbuhan, dan rezeki alam. Ada malaikat Israfil yang akan meniup sangkakala saat kiamat tiba. Ada malaikat Malik yang menjaga neraka. Ada malaikat penjaga surga. Ada malaikat pencatat amal yang selalu bersama manusia. Ada malaikat maut yang mencabut nyawa. Ada malaikat yang mendoakan orang beriman. Ada malaikat yang menghadiri majelis ilmu. Ada malaikat yang mencari orang-orang yang berzikir. Ada malaikat yang menjaga manusia atas izin Allah. Artinya, kehidupan manusia sangat dekat dengan malaikat, meskipun manusia tidak melihat mereka. Saat kamu membaca Al-Quran, malaikat mendekat. Saat kamu berdoa, malaikat mengaminkan. Saat kamu bersedekah, malaikat mendoakan keberkahan. Saat kamu berbuat baik, malaikat mencatatnya. Saat kamu berbuat dosa, malaikat juga mencatatnya. Manusia hidup ditemani makhluk gaib yang ditugaskan Allah. Lalu, bagaimana rupa malaikat? Aslinya, malaikat memiliki bentuk yang Allah ciptakan dengan keagungan. Namun mereka juga diberi kemampuan berubah rupa dengan izin Allah. Malaikat Jibril pernah datang kepada Maryam dalam rupa manusia sempurna. Jibril juga pernah datang kepada Nabi SAW
dalam rupa seorang laki-laki yang sangat tampan, berpakaian putih bersih, dan berambut hitam pekat. Namun bentuk asli Jibril sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Beliau memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Bayangkan betapa agung ciptaan Allah ini. Satu malaikat saja memiliki bentuk yang menakjubkan. Lalu bagaimana dengan malaikat lain yang tak terhitung jumlahnya? Ada pula malaikat pemikul arsy. Allah menyebut tentang mereka dalam Al-Quran. Mereka memikul arsy dan bertasbih memuji Rabb mereka, serta memohonkan ampun bagi orang-orang beriman. Ini menunjukkan kemuliaan orang beriman. Bahkan malaikat yang memikul arsy mendoakan mereka. Malaikat juga mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Mereka senang berada di tempat yang dipenuhi zikir, Al-Quran, dan ilmu. Sebaliknya, mereka menjauh dari tempat yang dipenuhi maksiat, najis, dan kezaliman. Karena itu, rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan terasa hidup. Rumah yang dipenuhi zikir akan dipenuhi keberkahan, sedangkan rumah yang penuh maksiat akan terasa gelap secara batin. Ada pelajaran penting dari penciptaan malaikat. Pertama, Allah menunjukkan bahwa ketaatan itu mungkin. Sebagian manusia berkata, sulit taat, sulit menjaga diri, sulit istiqomah. Memang manusia memiliki hawa nafsu dan ujian, namun Allah menciptakan makhluk yang hanya taat, yaitu malaikat, agar manusia melihat contoh kepatuhan mutlak. Meskipun manusia tidak seperti malaikat, manusia tetap diperintahkan berusaha mendekati ketaatan. Kedua, manusia tidak pernah benar-benar sendiri. Banyak orang merasa sendirian, padahal di sekelilingnya ada malaikat yang Allah tugaskan. Ketika kamu tidur, ada penjagaan Allah. Ketika kamu berdoa sendiri di malam hari, malaikat mendengar dan mengaminkan. Ketika kamu menangis dalam sujud, Allah mengetahuinya dan malaikat menjadi saksi. Ketiga, amal sekecil apapun bernilai. Karena setiap kebaikan dicatat, senyum dicatat, sedekah dicatat, menolong orang dicatat, menahan marah dicatat, bahkan niat baik pun bisa dicatat sebagai pahala. Begitu juga dosa. Karena itu seorang mukmin menjadi hati-hati. Ia sadar ada catatan yang terus berjalan, bukan kamera dunia, tetapi catatan langit. Keempat, langit adalah alam yang hidup. Sebagian orang membayangkan langit hanyalah ruang kosong, padahal langit dipenuhi malaikat, tasbih, ibadah, dan perintah Allah yang berjalan. Ini menjadikan seorang mukmin memandang alam dengan cara berbeda. Langit bukan hampa, langit adalah kerajaan Allah yang penuh keteraturan. Lalu mengapa kisah malaikat penting setelah pembahasan 7 langit? Karena setelah kita mengetahui bangunan langit, sekarang kita mengetahui penghuninya. Setelah kita mengetahui keluasan ciptaan, sekarang kita mengetahui para pelayan perintah Allah di dalamnya. Setelah kita mengetahui kebesaran struktur alam, sekarang kita mengenal makhluk yang terus bergerak di dalam sistem itu. Namun ada sisi lain yang lebih dalam. Ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikatlah yang pertama kali diberi kabar. Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menjadikan khalifah di bumi. Malaikat bertanya dengan penuh adab, bukan membangkang. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu? Allah menjawab, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dari sini kita belajar bahwa malaikat memiliki ilmu, namun ilmu mereka tetap terbatas. Hanya Allah yang maha mengetahui segalanya. Dan dari sinilah kisah manusia akan dimulai. Namun sebelum sampai ke sana, renungkan satu hal. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat terus bertasbih siang malam. Lalu bagaimana dengan manusia yang penuh dosa? Bukankah manusia lebih pantas memperbanyak taubat? Makhluk yang tidak pernah lalai terus beribadah. Lalu bagaimana dengan manusia yang sering lalai? Bukankah manusia lebih butuh sujud? Malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu lalu taat. Manusia diciptakan dengan hawa nafsu namun diberi pilihan. Jika manusia memilih taat di tengah godaan, maka derajatnya bisa sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari sebagian makhluk lain. Karena itu jangan putus asa dari rahmat Allah. Walau kamu bukan malaikat, kamu bisa dicintai malaikat.
Walau kamu sering salah, kamu bisa diampuni Allah. Walau kamu penuh kekurangan, kamu bisa menjadi hamba yang dekat kepadanya. Caranya dengan taat, zikir, taubat, dan memperbaiki diri. Jadi, setelah langit diciptakan, Allah memenuhi langit dengan makhluk dari cahaya yang mulia. Mereka tidak membangkang, mereka tidak lalai, mereka tidak berhenti bertasbih. Mereka menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Mereka adalah malaikat. Dan setelah ini, kisah penciptaan akan masuk ke tahap yang lebih menegangkan. Karena sebelum manusia hadir di bumi, ada makhluk lain yang telah lebih dulu hidup di sana. Makhluk yang diberi kehendak. Makhluk yang diciptakan dari api. Makhluk yang kelak melahirkan sosok paling durhaka dalam sejarah. Mereka adalah jin.